Selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan keluarganya melakukan salat Idul Fitri di Surabaya. Di tengah masa PSBB ini, Emil dan Arumi Dardak istrinya memilih merayakan Lebaran di rumah bersama para stafnya. Salat Idul Fitri dilakukan Emil Dardak dan keluarganya di rumah dinasnya di Surabaya. Mereka salat berjamaah bersama dengan para staf dan kerabat dekat. Salat Idul Fitri keluarga ini dimulai sekitar pukul 6 lebih 15 menit. Emil Dardak sendiri menjadi imam salat. Sesuai salat, Emil Dardak juga menyampaikan khutbah yang diantaranya mengingatkan agar terus bersyukur dan berdoa agar pandemi corona bisa segera berakhir. Setelah usai saling bermaaf-maafan, Emil mengundang stafnya untuk makan bersama. Saya Zakaru Mayaksya wa yatajannabu hal asqam. Dan sekarang kita telah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga sang istri Arumi Bahsin di Surabaya, Jawa Timur. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mas Emil dan juga Arumi. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, tadi sudah melaksanakan salat Id bersama. Lalu apa nih yang dihidangkan di Lebaran kali ini? Hari ini seperti biasa ada opor, kemudian yang lainnya ada bakso. Karena di sini salah satu ciri khas di Jawa Timur, khususnya dari Malang kan bakso. Pasti selalu ada bakso, kemudian juga ada nasi set seperti nasi kebuli dengan kambingnya. Wah, menarik dan juga sekali. dessert dari mulai kastengelnya dan lain-lain sampai dengan esnya. Oke, pastinya ini sangat menarik sekali dan juga para stafnya sudah makan bersama ya di sana. Nah, ini seperti apa merayakan Lebaran di tengah masa pandemi saat ini? Ya, beda banget sih rasanya, karena biasanya sholat Id itu kan jadi puncaknya dari bulan Ramadan. Kita merasakan betul pasti masyarakat kayak ada yang kurang gitu. Apalagi tadi kerasa betul menjadi imam sholat dan juga menjadi khotib. Untuk sholat Id beda dari sholat-sholat biasa gitu ya. Karena nggak pernah ada pengalaman mengimami sholat Id gitu. Jadi tentunya ini satu pengalaman yang sangat berharga. Semoga jadi pengalaman kali ini aja ya, sholat di rumah. Semoga pandemi COVID cepat berlalu dan tahun depan kita bisa sholat Idul Fitri bersama-sama lagi. Iya, amin. Pastinya ini juga tidak ada open house ya di rumah dinas? Nggak ada, tapi kita mau coba silaturahmi digital mungkin. Sekarang kan banyak teknologinya ya. Kalau masyarakat ingin berkomunikasi dengan kami, ya mungkin banyak platform yang bisa kita gunakan untuk semacam open house digital gitu. Iya, lalu bagaimana dengan silaturahmi Bapak dan Ibu untuk Mas Emil dan juga Mbak Arumi nih? Untuk keluarga yang ada di luar Surabaya, dengan cara apa, seperti apa? Tadi barusan ya, dengan adik-adik. Kita silaturahmi dengan baru keluarga saya, adik-adik saya di Jakarta. Kita video call atau ya pokoknya kita berinteraksi secara digital, memastikan sudah sholat Id masing-masing di rumah, kemudian memaaf-maafkan digital dan seterusnya. Dan walaupun berbeda, tapi kami berusaha untuk bisa tetap membuat suasana Idul Fitri ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga hikmatnya itu tidak berkurang. Minimal biasanya kalau selama Idul Fitri, para ibu rumah tangga biasanya sudah bersih-bersihin rumah, kadang ganti horden dan lain-lain, karena biasanya ketika Idul Fitri itu ada yang percaya bahwa leluhur-leluhur kita yang sudah berpulang ke Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mampir, katanya gitu. Sehingga kebiasaan tersebut masih kami lakukan. Dan ini mungkin pembelajaran yang bagus buat anak-anak, sehingga anak-anak itu tetap merasakan suasana Idul Fitri yang seru gitu. Dan kalau dilihat di layar ini kan busana Mas Emil dan juga Arumi ini warnanya senada. Nah, ini disiapkan sejak kapan sih? Dan apakah ini juga sama dengan anak-anak ya warna bajunya? Betul. Jadi memang bedanya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin menyiapkan lebih dari satu baju, karena ada hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Kalau kali ini hanya menyiapkan satu baju saja, dan nggak yang heboh-heboh, sesuatu yang cepat dibikin dan gampang ketemunya, karena semua dari mulai beli bahan dan seterusnya kami pakai online. Jadi sangat simple, dan harapannya ini salah satu pembelajaran buat anak-anak, sehingga
suasana Lebaran walaupun di tengah pandemi tetap memiliki arti yang baik. Oke, sebelum kita menutup nih perbincangan kita pagi hari ini, apakah ada imbauan begitu yang ingin disampaikan Mas Emil dan juga Mbak Rumi untuk para penonton CNN Indonesia di hari Lebaran ini? Ya, sekali lagi tentunya momen Lebaran ini biasanya setelah sholat Id, katakanlah sholat Id di rumah atau kemudian juga bersilaturahmi di rumah sendiri, ada kebiasaan anjang sana anjang sini ya, kita berkunjung. Ada yang mungkin Pak saya tuh perginya cuman lokal Pak gitu, nggak misalnya kayak di Surabaya ini kan lagi PSBB. Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Pak, saya nggak keluar dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kami menghimbau jangan, karena kita bisa bayangkan seberapa beresikonya kalau terjadi mobilitas yang tinggi. Jadi mari kita utamakan silaturahmi digital. Ini kan tahun ini saja insya Allah kita silaturahmi digital dan tentunya kita berharap semoga setelah ini kita bisa melandaikan kurva, bahkan menurunkan insiden COVID-19. Mbak Rumi mungkin ingin menambahkan juga? Kalau tadi kita secara fisik tidak bisa berkunjung dan mungkin juga bisa digantikan dengan komunikasi digital, kalau saya sebagai ibu-ibu nih, ibu rumah tangga mungkin menyarankan mungkin yang masih boleh adalah makanannya. Karena biasanya pada saat kita Lebaran, kita tuh biasanya ingat, oh kalau di rumah nenek yang ini itu biasanya ada ciri khas apa. Kalau saya orang Palembang, ada turunan Palembang, biasanya saya ingat betul, biasanya di rumah nenek yang ini atau yang sepuh yang ini itu pasti empek-empeknya enak. Nanti di saudara saya yang lain tekwannya yang enak. Nah mungkin tekwan atau empek-empek atau makanan ciri khas lain pada saat Lebaran yang kita ingat itu mungkin masih bisa beredar untuk tetap menghangatkan suasana Lebaran Ada empek-empek ini. Ya? Ada. Ada juga ya, berarti menu tradisional yang dihidangkan Saya di baru sana. tahu. Baik, terima kasih Mas Emil dan juga Mbak Rumi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected Lebaran.